Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Allah lewat pemberitaannya dengan melihat bacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini. Dari kitab Kejadian 2 ayat 1 hingga 7 dengan tema sinodal dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menghargai hidup. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang menghargai hidup, saya pikir ini merupakan ajaran atau saran yang sangat baik untuk manusia terima atau ikuti. Mengapa demikian? Karena tentu dengan manusia menghargai hidup, maka dampaknya manusia itu sendiri yang akan mengalaminya. Artinya kalau manusia tidak menghargai hidup, maka dampaknya juga pada manusia itu sendiri, karena manusia yang ada di kehidupan itu sendiri. Ya. Jadi ketika Tuhan meminta kita untuk menghargai hidup kita, tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan hal-hal yang positif kepada hidup kita. Karena dengan menghargai hidup yang ada di pikiran kita, bagaimana kita memberikan penghidupan kepada hidup itu sendiri. Artinya bukan mematikan kehidupan itu. Nah, saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku. Karena tidak sedikit orang yang tidak menghargai hidupnya. Mudah-mudahan tidak termasuk saya dan Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang tidak menghargai hidupnya. Dia tahu apa yang dia lakukan tidak berdampak baik baginya, tapi dia paksakan untuk melakukannya. Seperti ada peribahasa bilang, karena mulut badan binasa. Dia tahu mencemooh orang, menghina orang, menjelek-jelekkan orang. Itu tidak baik, tapi tetap dia lakukan. Sehingga atas perbuatannya itu dia berhadapan dengan hukum. Lalu kemudian dia mengalami ketidaktenangan. Tentu hidupnya akan tersakiti dalam kondisi demikian. Jadi mari kita jaga hidup kita ini yang diolah lewat bibir mulut kita, telinga kita, mata kita, dan seluruh organ tubuh kita. Kita menghargai hidup ini lewat apa yang ada pada kita. Kita berdayakan semuanya dengan baik. Karena sekali lagi saudaraku, ketika saya dan Bapak Ibu tidak menghargai hidup atau memperlakukan hidup dengan semena-mena, itu dampaknya kepada kita sendiri. Hasil buruk yang kita lakukan akan membuat kita merana sendiri. Contoh seperti Kain. Dia tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepadanya, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia merusaknya dengan niat jahatnya. Dan akhirnya dia kehilangan kesempatan untuk bisa
berada di dalam ketenangan hidup. Jadi saya pikir tema khotbah kita menghargai hidup ini sangat baik sekali saudaraku. Tujuannya supaya kita hidup tenang, hidup damai, bahagia. Dan akhirnya kita pun akan selalu menjadi orang-orang yang berpikiran positif. Kita menjaga seluruh eksistensi hidup kita dari yang jahat. Dan kita tidak menjadi sosok seperti monster yang selalu siap memangsa sesamanya. Karena orang yang menghargai hidup pasti dia punya hati nurani yang baik. Pasti dia punya budi pekerti yang baik. Dia punya iman yang teguh. Tidak mungkin tidak. Milikilah itu saudaraku. Hati nurani, budi pekerti, iman. Supaya dengan kelengkapan-kelengkapan itu kita bisa menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Persoalannya saudaraku, hidup ini Tuhan yang punya, bukan manusia yang punya. Jadi kita harus menghargai apa yang menjadi buatan tangan Tuhan. Sama halnya dengan kalau kita membuat sesuatu. Kita minta kepada orang untuk menghargai apa yang kita buat. Seperti itu juga Allah. Apa yang dia buat kita harus hargai. Karena kalau kita baca dari ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-7. Semua yang Tuhan buat dari hari pertama sampai hari ke-7 itu baik. Khotbah kita dari Senin, Selasa, Rabu pagi tadi. Masih berbicara tentang buat pekerjaan Tuhan yang baik. Bukan pekerjaan Tuhan yang buruk. Semua diminta kepada kita untuk menjaganya. Khotbah hari Senin dikatakan jangan fitnah sesama dan seterusnya. Khotbah Selasa juga demikian. Bagaimana kita melihat bahwa apa yang dijadikan Allah itu baik. Khotbah tadi pagi dikatakan juga bahwa kita ini manusia itu ciptaan Tuhan yang baik. Makanya dijadikan serupa segambar dengan Tuhan. Semua baik saudaraku, tidak ada yang tidak baik. Apa yang datang dari Allah. Dan Allah meminta lewat tema khotbah kita hari ini, kita harus menghargai itu. Adakah di antara kita yang bisa membantah Allah, bilang, oh saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau menghargai apa yang sudah Engkau buat. Saya ingin merusaknya, saya ingin membinasakannya, saya ingin mematikannya. Sebegitu hebatnya kita di hadapan Allah sehingga kita katakan demikian. Kita menentang Allah. Jangan saudaraku. Karena Allah itu sangat penting bagi kita. Dia jawaban terakhir bagi kita. Seperti Paulus katakan, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Semua orang akan mati. Tapi mari kita cari kematian dalam keberuntungan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di luar Yesus. Supaya kita tahu bagaimana kita pegang iman kita. Yang mengajarkan kepada kita untuk menghargai hidup. Bukan untuk membinasakan hidup. Jadi kalau ada orang yang saling mencemooh, jangan kita ikut-ikutan. Biarkan saja. Kalau kita lihat suami kita mencemooh orang, menfitnah orang. Dengan cara-cara yang licik dan picik, katakan kepada suami kita, Pak, jangan. Itu pun kalau kita sayang suami kita supaya dia masuk surga gitu loh. Jangan dibiarin, jangan dipanas-panasin. Ayo Pak, tambahin Pak, bumbunya kurang sedap Pak. Kadang-kala begitu ya. Atau sebaliknya, kalau kita lihat istri kita suka mencemooh orang, menfitnah orang, katakan kepada istri kita, jangan Ma. Kalau kita sayang istri kita. Ya. Supaya apa? Supaya istri kita juga bisa masuk surga gitu loh. Karena biasanya nasihat orang yang di samping kiri kanan kita yang paling dekat itu sangat mujarab begitu ya.
Jangan dipanas-panasin lagi, jangan dibumbu-bumbuhin lagi. Gitu. Hargai hidup. Jadi kalau kita lihat teman kita, saudara kita, suami kita, istri kita mau merusak hidup dengan cara-cara yang licik-picik, kehidupan yang Tuhan buat ini, sampaikan kepada mereka jangan. Karena Tuhan tidak menyukai itu. Mari kita bangun kesadaran ini saudaraku, betul-betul. Dengan sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan minta dari kita, menghargai hidup. Supaya hidup ini lestari, abadi, kekal. Baik di bumi maupun di sorga. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Dan kita semua hari ini dan selama-lamanya. Amin.